Bila seseorang hatinya penuh cinta, damai, dan kasih sayang, ia tidak suka permusuhan, namun ia mendamaikan. Ia tidak suka menyalahkan, namun ia mencari solusi. Ia tidak suka memojokkan, ia menengahkan atau menjadi penengah. Ia tidak suka menyerang, bahkan identik bertahan dan memberi nasihat. Ia tidak suka bahasa binatang, tetapi ia memanusiakan manusia. Ia tidak suka bahasa kelamin, tetapi ia bahasa yang terpuji. Ia tidak suka bahasa yang B, E, G, O atau T, O, L, O, L, tapi ia diganti dengan bahasa pinter, hebat, super, atau yang lainnya. Ia tidak suka bahasa mengumpat, tapi ia dengan bahasa yang mengingatkan ia pada Tuhannya. My God, oh Tuhan, ya Allah, dan seterusnya. Ia tidak suka berdebat, namun ia suka bermusyawarah. Ia tidak suka yang berbelit-belit, yang panjang, yang mubazir, tetapi ia suka yang simple, dan sederhana. Di mana tempat berada, ia selalu mendamaikan hatinya, pikirannya, dirinya, keluarganya, tetangganya, sahabatnya, saudaranya, dan seluruh alam ini. Ia menemukan mutiara yang bertakhta di dalam dirinya. Ia menemukan anugerah di dalam dirinya, kebahagiaan yang tiada taranya. Kebahagiaan yang bila diukur dengan emas, inten, berlian, tidak ada nilainya. Apakah itu? Bila orang Esa Ternate, namanya ilmu Esa. Bila orang Buddha, tahu. Bila orang Cina, Tai Chi. Dan masih banyak istilah nama-nama yang menyangkut itu. Tetapi intinya, di dalam pikirannya selalu positif. Di dalam hatinya meminggirkan atau menyisihkan syirik, iri, dengki, takabur, dan sombong. Ia lebih suka menyebut nama Tuhannya penuh dengan keikhlasan, ketulusan, dan selalu mengingat Tuhannya. Targetnya ia di dalam pikiran dan hatinya yang nomor satu di dunia ini. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Ia banyak mengisi pikiran dan hatinya Tuhan, 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 dan Tuhan. Setelah Tuhan, 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 baru ke manusia. Setelah ke manusia, baru persatuan. Setelah persatuan, baru musyawarah. Setelah itu, tercapailah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia adalah sejatinya rahmatan lil alamin. Ia adalah Islam, isinya alam yang selamat. Islam adalah selamat. Ia yang terselamatkan. Isinya alam yang menemukan hati dan pikirannya Tuhannya. Ia selaras dengan alam ini. Bila ia disamakan dengan bumi, ia bisa selaras. Bila disakiti, dikhianati, tetap berbuat baik. Seperti bumi, diinjak-injak, dikencingi, dipipisin, bahkan dibuang air besar, tetap saja membuahkan hasil. Semangka, durian, padi. Kita juga begitu. Disakiti, dikhianati, tetap berdoa baik dan akan membalas baik. Seperti sifatnya angin, menghidupkan. Kita juga sama. Mencarikan pekerjaan orang lain, menyambungkan kerjaan supaya orang lain mendapat pekerjaan, orang lain bisa hidup. Seperti sifatnya api, bisa memasakkan, bisa memasak, bisa menghangatkan, dan bisa bikin semangat.
Kita juga bisa mematangkan pikiran seseorang, menerangi hati yang gelap, membuka pikiran yang tertutup, dan bisa mematangkan pikiran dewasaan seseorang, bisa mendewasakan seseorang, dan bisa bikin semangat orang. Seperti sifatnya air, ia selalu mencari tempat yang rendah, mencari laut. Dimanapun tempat berada, ia selalu merendahkan diri, bisa menempatkan diri pada tempatnya dan bisa membawa diri. Seperti sifatnya air, ditaruh botol seperti botol, ditaruh piring seperti piring, ditaruh mangkok seperti mangkok. Lalu masih ada lagi. Apa itu? Bila waktu malam di dalam kegelapan, ia seperti rembulan, bisa menerangi di saat malam atau di saat yang gelap. Ia bisa mencerahkan hati dan pikiran seorang yang lagi gelap. Ia seperti rembulan di waktu kegelapan, di waktu malam. Ia seperti matahari di siang hari. Walaupun seperti apa, ia bisa menerangi dan bisa mencari solusi, bisa mengubah malam menjadi siang. Itulah matahari. Dan ia hanya memberi, tidak harap kembali. Maka sejatinya orang yang selaras dengan alam itu orang yang mendapat anugerah dari Yang Maha Kuasa. Bila disamakan dengan langit, ia adalah seorang pengayom. Dia bisa melindungi, mengayomi dimanapun tempat berada. Bila disamakan dengan bintang, berkelip-kelip di waktu malam, dimanapun dia tetap memancarkan sinar, walaupun cuma kelihatan kecil, tapi dia tetap menjadi seorang bintang. Bila disamakan dengan samudra, tempat pembuangan segala macam hal dan luas sekali, ia punya pemikiran yang luas dan hati yang lapang, sabarnya mentok, ikhlasnya mentok, elingnya mentok, dan pasarannya mentok. Jadi samudra yang sangat luas. Dan itu sejatinya orang yang menguasai hasto broto, adalah selaras dengan alam. Maka dari itu, bila kita ingin menemukan sejatinya kehidupan ini, selaraslah dengan alam. Sesama ciptaan, sesama manusia, sesama alam ini adalah selaras. Bersaudara tanpa pandang ras, suku, agama, dan golongan. Kita akan mendapatkan kebahagiaan dengan bersaudara itu. Dan apabila kita mengalami permasalahan yang tidak sampai, tidak kuat, turunkan ke hati, serahkan pada Yang Kuasa. Yang Kuasa siap menampung masalah kita itu. Maka target di antara kita adalah arahkan hati dan pikiranmu ke Gusti Allah. Siapa yang Allah tujuannya, dunia akan melayani. Siapa yang hati dan pikirannya mengarah ke Tuhannya, Tuhan tujuan hidupnya, seluruh alam akan melayaninya. Seluruh alam akan mengamininya. Mindset is pray. Pola pikir adalah doa. Oke? Bila ada salah, minta maaf. Salam rahayu, nuwun-nuwun. Pikirkanlah itu dan praktekkanlah itu. Itulah sejatinya hidup.